Kelompok relawan Anies akhirnya membentuk Ormas Gerakan Rakyat, dan banyak pengamat politik yang meyakini bahwa Ormas ini pada nantinya akan menjadi kendaraan politik buat Anies di Pilpres 2029. Artinya, Ormas Gerakan Rakyat pada akhirnya akan menjadi partai politik seperti yang pernah terjadi dengan Nasdem ataupun Perindo. Tapi kalau kita baca secara lebih mendalam, rasanya terlalu sederhana ya, kalau Ormas Gerakan Rakyat ini hanya sekedar untuk menjadi kendaraan politik. Karena sebagai seorang akademisi, Anies tentunya sudah memahami bahwa dalam sistem kepartaian kita sudah ada partai-partai inti yang mapan, yang artinya akan sangat sulit buat partai-partai baru untuk bisa bersaing. Ya mungkin untuk sekedar membentuk partai itu mudah, tapi bagaimana dengan bersaingnya? Ini sudah dibuktikan ya dengan Perindo yang memiliki kekuatan media dan finansial yang luar biasa, tapi sampai hari ini masih gagal untuk menembus ke parlemen. Demikian juga dengan PSI yang udah di-endorse sama Jokowi. Sampai hari ini masih gagal untuk tembus ke parlemen. Bahkan P3 yang sudah malang melintang di parlemen sejak era Orde Baru pada tahun 2024 kemarin gagal mendapatkan kursi di parlemen. Jadi buat apa Anies membuat ormas yang pada akhirnya hanya akan sekedar menjadi parpol yang kemungkinan besar parpol ini akan menjadi partai gurem karena sulitnya buat partai-partai baru untuk bersaing dalam konteks politik Indonesia. Saya yakin Anies pasti paham betul tentang hal ini dan rasanya nggak mungkin kalau ormas gerakan rakyat ini hanya sekedar menjadi kendaraan politik. Kita harus membaca ini lebih dalam. Pertama-tama, kalau kita lihat pada hasil Pilpres 2024 yang lalu, berbagai lembaga survei mengungkapkan bahwa para pemilih Anies basisnya itu adalah para kaum terdidik. Sedangkan Prabowo dan Ganjar itu basis pemilihnya adalah masyarakat kelas bawah. Prabowo mendekati masyarakat kelas bawah dengan bantuan-bantuan sosial, sedangkan Ganjar memang sudah memiliki basis konstituen dari PDIP yang rata-rata adalah masyarakat kecil. Buat Anies, pastinya nggak mungkin untuk bisa bersaing dengan Prabowo untuk menarik suara dari masyarakat kelas bawah dengan bantuan-bantuan sosial, karena pemerintah atau pasangan petahana pastinya memiliki anggaran yang luar biasa besar, dan ini tidak mungkin bisa disaingi oleh Anies. Demikian pula untuk merebut basis pemilih PDIP. PDIP mendekati masyarakat dengan kekuatan ideologis, jadi nggak mudah pastinya buat Anies untuk bisa merebut hati para pemilih PDIP. Satu-satunya kekuatan yang dimiliki oleh Anies Baswedan adalah ide, gagasan, dan pemikiran. Dan inilah yang menjadi kendala besar atau kelemahan terbesar Anies di Pilpres yang lalu. Ide-ide dan pemikiran Anies itu belum mampu ditangkap oleh masyarakat kelas bawah, sehingga suara mereka masih lebih mudah dibeli dengan bantuan-bantuan langsung atau bantuan-bantuan sosial. Anies pastinya menyadari hal ini, dan untuk bisa mendekati masyarakat kelas bawah, Anies tentunya membutuhkan media. Media yang paling efektif dan efisien untuk mendekati masyarakat pastinya adalah ormas, bukan parpol. Ruang gerak parpol itu terbatas. Jadi buat apa ormas gerakan rakyat dibentuk kalau pada akhirnya menjadi parpol yang semakin sulit untuk mendekati masyarakat kelas bawah sebelum pemilu dilaksanakan? Daripada membuang-buang energi untuk membentuk partai, lebih baik Anies bergabung dengan partai yang sudah ada. Ini pastinya lebih masuk akal. Jadi berdasarkan hal ini kita bisa katakan bahwa Ormas Gerakan Rakyat ini adalah sebuah media kampanye buat Anies. Ini adalah strategi marketing, brand awareness untuk memperkenalkan ide-ide dan gagasan Anies ke masyarakat kelas bawah. Karena hanya dengan masyarakat yang sudah memiliki pendidikan politik yang baiklah yang bisa menerima ide-ide dan gagasan Anies. Dan masyarakat yang sudah terdidik secara politik biasanya akan lebih sulit untuk bisa digoda dengan bantuan-bantuan sosial. Kalaupun mereka ambil, baik itu money politik, baik itu bantuan sosial, mereka hanya akan mengambil bantuannya tapi tidak memberikan suaranya. Jadi kemungkinan besar, Ormas Gerakan Rakyat ini adalah sebuah alat, sebuah kampanye, sebuah strategi marketing dari Anies Baswedan untuk bisa mendekati masyarakat kelas bawah, untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat kelas bawah, agar mereka bisa memberikan suaranya berdasarkan pemahaman, berdasarkan pengetahuan, bukan berdasarkan bantuan-bantuan yang didapatkan. Dan bukti yang bisa kita hadirkan mengenai argumen ini adalah, ke depan, Ormas Gerakan Rakyat sudah menyatakan bahwa mereka akan membuat sebuah gerakan sekolah politik kerakyatan, atau yang disingkat dengan Spartan, untuk memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Tentunya pendidikan politik ini bukan cuma omong-omong, akan dibarengi dengan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Tapi bukan nggak mungkin Ormas Gerakan Rakyat ini pada akhirnya menjadi partai politik. Kalau aja nanti nggak ada satupun parpol yang mau mengusung Anies dalam Pilpres 2029, maka besar kemungkinan Gerakan Rakyat akan berubah menjadi parpol dan mengusung Anies sebagai kandidat presiden. Kita jumpa lagi di video Anda. Salam kritis.